Kita masuk ke contohnya supaya kalian bisa langsung mengerti. Di contoh dituliskan nilai rata-rata matematika populasi atau anak SMA 6,35 dengan standar deviasi 2,5. Jadi sudah diketahui mu dan sigma 2,5. Mu-nya 6,35, sigmanya 2,5. Seorang guru SMA membuat percobaan pengajaran dengan simulasi komputer untuk menaikkan nilai rata-rata ujian matematika. Jadi dipilih sampel acak 200 sampel secara acak dan diperoleh hasil rata-rata 6,65. Ternyata sampelnya lebih besar dari rata-rata populasi. Kita akan menguji apakah memang sungguh berbeda. Kalau bisa kita asumsikan untuk populasi, nah itu harus diuji. Kemudian gunakan tes to-tail, jadi uji hipotesis dua arah dengan level signifikansi 0,05. Kita akan coba mengerjakan soal ini, dimasukkan ke dalam rumus yang sudah kita pelajari tadi. Coba kita hasilnya bagaimana ya. Diketahui beberapa, mu sudah diketahui, sigma sudah ada diketahui, X bar sudah diketahui. X bar itu yang 6,65 berarti sig X bar. Alpanya sudah diketahui 0,05 ya. Nah, bagaimana hipotesisnya? Yang langkah pertama kan kita harus menentukan hipotesis. Di situ ada kata kunci. Kata kuncinya yaitu nilai rata-rata percobaan itu sungguh berbeda dengan nilai rata-rata populasi yaitu 6,35. Ada kata sungguh berbeda. Kalau sungguh berbeda berarti tidak sama. Kan begitu. Kalau dinotasikan, mu tidak sama dengan 6,35. Ya, mu tidak sama dengan 6,35. Kalau tidak sama dengan berarti itu adalah H1. Ya, ciri-cirinya H0 tadi sudah kita bahas. Ciri-cirinya H0 itu ada sama dengannya. Kalau tidak sama dengan berarti H1. Ya, berarti kalau kita disuruh merumuskan H0-nya berarti H0 mu sama dengan 6,35. Kita masukkan ke dalam rumus. Tentukan H0 dulu. Tadi sudah kita sepakati bahwa H0 yaitu mu sama dengan 6,35. Kemudian H1-nya adalah mu tidak sama dengan 6,35. Diketahui juga pada soal bahwa alfa sama dengan 0,05 dan pengujian to-tail. Jadi kalau sama dengan dan tidak sama dengan berarti dua arah, uji hipotesis dua arah berarti to-tail ya. Kemudian kita pakai uji statistik, uji Z, kita masukkan, berarti wilayah kritisnya untuk to-tail adalah nilai mutlak Z lebih dari Z alfa per 2. Itu adalah nilai kritisnya untuk penolakan H0. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Z, yaitu X bar min mu per sigma X bar. Dicari dulu sigma X barnya. Sigma X barnya adalah dari sigma per akar N. Ya, jadi N itu adalah jumlah sampel. Di situ didapatkan 2,5 dibagi akar 200. Jadi ketemunya 0,1767. Ya, itu sigmanya. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus Z. 6,65 dikurangi 6,35. 6,35 adalah mu atau rata-rata populasi dibagi sigma. Tadi 0,1675. Maaf, 0,1767 hasilnya 1,697. Oke. Kemudian kita cari
Z tabelnya. Z tabel di situ adalah Z alfa per 2, yaitu Z 0,025, didapatkan angka 1,96. Z hitung yang sudah kita dapatkan, apa benar karena kita harus menyimpulkan bahwa nilai mutlak dari Z harus lebih besar dari Z alfa per 2? Apakah memang benar Z hitungnya lebih besar daripada Z alfa per 2? Kita lihat, apakah 1,697 itu lebih besar daripada 1,96? Ya, ternyata tidak. Ternyata 1,697 kurang dari 1,96. Berarti dapat kita simpulkan adalah H0 diterima. Jadi rata-rata populasi tidak berbeda atau sama dengan 6,35. Ya, jadi H0-nya ternyata diterima. Baik, selanjutnya adalah uji T satu sampel. Ya, syarat-syaratnya tadi sudah kita bahas uji Z, sekarang uji T. Ya, syarat-syaratnya adalah data berdistribusi normal, jadi harus interval rasio. Kemudian simpangan baku populasi tidak diketahui. Kalau tadi yang diketahui kita pakai uji Z, kalau tidak diketahui pakai uji T. Kemudian sampel kecil itu berarti kurang dari 30, gitu ya. Langkah-langkahnya untuk melakukan uji T adalah yang pertama pastinya menentukan H0, H1, ya, menentukan H0. Sama dengan atau tidak sama dengan itu untuk uji dua arah, kurang dari dan kurang dari, lebih dari, sama dengan itu untuk yang H1 kurang dari, berarti itu untuk yang sisi kiri, H1 lebih dari, H0 lebih dari, kurang dari, sama dengan itu untuk sisi kanan. Kemudian menentukan alfa, kemudian memasukkan pada rumus. Nah, rumusnya di situ, rumusnya hampir sama, tapi sigma populasinya diganti pada sigma sampel atau standar deviasi sampel atau S, gitu ya. Jadi T hitung adalah X bar dikurangi mu per S dibagi akar N, ya. Jadi hampir sama rumusnya. S itu adalah standar deviasi sampel. Di sini Bunda kasih contoh soal. Seorang manajer operasi sebuah perusahaan lampion menyatakan bahwa rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan lampion sebanyak 85 buah per hari. Untuk menguji apakah pernyataan manajer tersebut sesuai, dilakukan penelitian terhadap 25 orang karyawan. Jadi N-nya adalah 25 yang diambil secara random, yang ternyata menghasilkan rata-rata atau X bar 62 dan simpangan baku 17 dengan tingkat kegagalan 5%, berarti alfanya 5%, S-nya 17. Kemudian apakah dapat kita simpulkan bahwa yang kita dapatkan pada sampel adalah benar. Kemudian dapat diketahui mu sama dengan 85, N sama dengan 25, S sama dengan 17, dan X bar sama dengan 62, alfa sama dengan 0,05. Hipotesisnya H0 mu sama dengan 85, H1-nya mu lebih dari 85, ya. Kemudian alfanya 0,05. Karena H1-nya mu lebih dari 85, berarti uji hipotesis satu arah, yaitu ke arah kanan. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah ada, kita masukkan ke dalam rumus uji statistik yang sudah ditentukan, yaitu T hitung. T hitung sama dengan mu bar min mu 0 dibagi S per akar N. Dimasukkan semua angkanya, 62 dikurangi 85 kali akar 25 dibagi 17 sama dengan min 15 dibagi 17 sama dengan min 6,764. Wilayah kritisnya, ya kan, wilayah kritisnya yaitu T alfa
lebih kecil dari T 0,0,5 dikali 24 sama dengan 1,7109. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, ya maaf gambarnya dengan tangan. Dikatakan bahwa hipotesis kita adalah hipotesis satu arah ke kanan, dan dilihat di T tabel atau T alfa dengan N min 1 yaitu 25 kurang 1 24 dengan alfa 0,05 yaitu 1,7109. Nah, kemudian T hitung kita ternyata ada pada min 6,764, itu berada di wilayah penerimaan H0. Nah, karena T hitung kurang dari T tabel, maka keputusannya adalah menerima H0. Dapat disimpulkan bahwa banyak lampion yang dihasilkan oleh karyawan per hari sebanyak 85. Gitu ya. Itu yang bisa Bunya sampaikan. Untuk lebih kalian bisa lebih jelasnya, kalian harus mengerjakan 2 soal menggunakan uji T dan uji Z yang Bunya sampaikan pada slide terakhir. Silahkan dikerjakan menggunakan ditulis tangan saja, kemudian digambar juga wilayah kritisnya, dan dikumpulkan melalui Google Classroom kita. Oke, terima kasih. Itu saja. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan kita akan diskusikan lebih lanjut di Google Classroom. Ya, oke. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan langsung mengerjakan evaluasi yang sudah Bunda siapkan, kemudian dikumpulkan segera. Terima kasih, selamat belajar dan sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.